Itulah tuh. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Selamat datang di dokumenter ini, tempat di mana kita akan menyaksikan perjalanan sejarah yang menginspirasi dari pergerakan nasional Indonesia. Pada saat ini, kita akan fokus pada salah satu tokoh kunci dalam pergerakan tersebut, yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan yang berperan penting dalam membangun identitas nasional. Mari kita saksikan perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi dan semangat untuk membangun bangsa Indonesia. Raden Maswardi Swarningrat, yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau meninggal di Yogyakarta pada 26 April 1959 dalam usia 69 tahun. Hari kelahirannya saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Pendidikan awalnya ditempuh di LC, Europese Library School, sebuah sekolah dasar pada zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Namun setelah itu, ia melanjutkan ke Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen, yaitu sekolah pendidikan dokter di Batavia pada masa penjajahan Belanda. Tetapi beliau tidak dapat menyelesaikannya karena sakit. Nah, selama perjalanan karirnya, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik di Indonesia, seperti Budi Utomo dan Insulindi. Ki Hajar Dewantara memiliki karakter pemikiran yang progresif dalam bidang pendidikan. Ia menekankan pada pendidikan yang bersifat holistik, tidak hanya mengutamakan aspek intelektual, tetapi juga moral, emosional, dan fisik. Beliau juga ikut serta dalam pengembangan bahasa Indonesia. Ki Hajar Dewantara turut berperan dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebebasan dan kemandirian, Ki Hajar Dewantara juga mengedepankan prinsip kebebasan dan kemandirian dalam pendidikan. Ia menentang sistem pendidikan kolonial yang otoriter dan mendukung konsep diri daripada untuk diri. Pak Ki Hajar Dewantara dikenal beberapa prestasinya, di mana beliau ikut aktif mendirikan organisasi Indisi Party sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 bersama kedua rekannya yaitu Dos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara mengkritik pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu tulisannya yang berjudul Andai Kata Aku Seorang Belanda yang diterbitkan pada tahun 1913. Melalui tulisan ini, Suwardi mengkritik sangat pedas perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Tujuannya adalah hendak menyadarkan masyarakat bahwa peringatan kemerdekaan Belanda yang dirayakan secara meriah di Hindia Belanda merupakan bentuk ketidakadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap golongan pribumi. Tulisan Suwardi ini ingin menyadarkan bangsa Indonesia agar dapat menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mendirikan perguruan taman siswa tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara telah memberikan dedikasinya yang luar biasa di dalam dunia pendidikan, yang terbukti dengan pendirian perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini memiliki fokus yang kuat dalam mendidik rasa kebangsaan pada para peserta didiknya dengan tujuan agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya serta berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sebagai jurnalis dan politikus, Ki Hajar Dewantara bekerja di bidang first sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudi Utomo, Median Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Taja Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal, tulisan-tulisan yang komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Ki Hajar Dewantara menganggap majalah dan surat kabar sebagai sarana yang sangat penting untuk menyebarkan cita-citanya kepada masyarakat.
Oleh karena itu, beliau menerbitkan brosur dan majalah yang berjudul Wasita, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan majalah Pusara. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menghasilkan majalah Keluarga dan Keluarga Putra pada tahun 1936. Di ranah seni, Ki Hajar Dewantara juga membuat buku metode nyanyian daerah Jawa yang berjudul Sari Suara, yang diterbitkan pada tahun 1930. Pencetus Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga diakui sebagai pencetus Hari Pendidikan Nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Hari tersebut menjadi momen penting untuk menghargai peran pendidikan dalam pembangunan bangsa dan mengenang jasa Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Melalui upaya-upaya ini, Ki Hajar Dewantara telah menginspirasi dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dunia pendidikan, vers, dan seni di Indonesia. Dedikasinya yang terkenal telah membuka jalan bagi generasi mendatang untuk menghargai nilai-nilai kebangsaan, mencintai tanah air, serta berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Warisan perjuangannya tetap menginspirasi hingga kini dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh ide gagasan Ki Hajar Dewantara yang memiliki relevansi dalam kehidupan saat ini. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem Among dan terpusat. Sistem Among merupakan sistem yang berpusat pada kekeluargaan yang dibagi menjadi dua dasar, yaitu kodrat alam dan kodrat kemerdekaan. Kodrat alam adalah batas dari perkembangan potensi anak dari proses pengembangannya, sehingga anak memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan kodrat kemerdekaan merupakan pengembangan potensi dan minat masing-masing sesuai kemampuan baik individu maupun kelompok. Sehingga anak didik dapat mengembangkan kreativitas pola pikir dan kemampuannya tanpa dihambat oleh orang lain. Sistem tripusat merupakan sistem yang mempunyai tujuan pendidikan seutuhnya. Pertama, lingkungan keluarga adalah hal pertama dalam mengajarkan nilai-nilai sosial dan spiritual, sehingga seseorang dapat menerapkan kebiasaan mengenai kehidupan bermasyarakat, pengetahuan, dan keagamaan pada lingkup yang sempit. Kedua, lingkungan sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Lingkungan sekolah bukan hanya bertujuan untuk mencari pengetahuan dan kecerdasan dalam pikiran yang tidak banyak pengaruhnya dalam kehidupan, tetapi lingkungan sekolah harus berkolaborasi dengan lingkungan keluarga untuk dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Lingkungan masyarakat merupakan tempat terjadinya relasi antar di masyarakat. Konsep ini ada karena pemuda saat itu meniru gaya perilaku barat sehingga Ki Hajar Dewantara menganggap ini sangat berbahaya. Oleh karena itu pergerakan kepemudaan dimasukkan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan jiwa, akhlak, dan perilaku sosial yang hendaknya lingkungan keluarga memiliki peran untuk mengawasi dan mengarahkan anaknya dalam mendorong permasalahan pada kehidupan moral generasi muda di Indonesia. Selanjutnya, sistem Pagioron merupakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan pada nilai kultur dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan pada kehidupan saat ini dapat dijumpai pesantren modern di kota dan di desa. Gagasan Ki Hajar Dewantara terwujud secara fisik dengan pembangunan SMA Taruna di Nusantara di Magelang pada tahun 1990. Sistem pondok kerjasama antara Taman Siswa dan ABRI dengan mendirikan SMA Taruna Nusantara, di mana tugas dari ABRI adalah mempersiapkan dan menyediakan perangkat keras, sedangkan Taman Siswa membantu dalam mempersiapkan perangkat lunaknya. Lalu selanjutnya terakhir pada Tuturi Handayani yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus bersifat humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, sehingga guru dapat mendidik anak bangsa kepada kemerdekaan belajar. Perilaku guru dalam mendidik anak bangsa menjadi modal utama dalam sistem pembelajaran yang dikenal dengan 3 sistem pembelajaran pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, Ingarsa Sang Tulodo di muka memberikan contoh, Hikmadia Mangunkarsa di tengah membangun cita-cita, dan terakhir Tuturi Handayani mengikuti dan mendukungnya. Hal tersebut yang membuat filosofi pendidikan Indonesia mengambil ide dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani. Nah, sekarang kita akan melihat perspektif Kristen terhadap peran dan pengaruh dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh dari Indonesia yang
terkenal karena perjuangannya dalam bidang pendidikan dan pemikirannya mencakup nilai-nilai keadilan, pendidikan, dan kemanusiaan. Dalam pengaruhnya, kita dapat melihat bagaimana providensi Allah bekerja atas Ki Hajar Dewantara. Tuhan dapat menggunakan berbagai tokoh atau situasi untuk mempengaruhi dunia sesuai dengan rencananya. Hal ini dapat berarti bahwa tindakan atau pemikiran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan pendidikan dapat dianggap sebagai bagian dari cara Allah bekerja dalam dunia untuk mencapai rencananya. Allah menginspirasi dan mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia untuk berjuang demi kebaikan dan kesejahteraan sesama. Alkitab juga menekankan pentingnya keadilan sosial, kasih, dan perhatian terhadap sesama manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Nah, kita sudah menyaksikan betapa hebatnya Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan bagi negara Indonesia. Lalu, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam diri kita sebagai seorang guru Kristen? Jadi, dalam perspektif Kristiani, peran dan pengaruh Ki Hajar Dewantara dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, pendidikan sebagai panggilan Tuhan. Manusia diciptakan Allah dengan sangat baik, namun manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Dosa hadir dan menginterupsi kehidupan manusia, sehingga merusak aspek fungsional manusia. Nah, melalui pendidikan yang dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara di Indonesia, Allah ingin agar manusia itu hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan cara mendidik karakter dan moral generasi muda. Guru Kristen percaya bahwa pendidikan adalah panggilan Tuhan untuk membantu dan mempersiapkan generasi muda agar dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik memahami betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan moral seorang individu. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah sarana untuk melayani dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama manusia. Sudut pandang yang kedua yaitu pendidikan sebagai pelayanan kasih. Dalam ajaran Kristen, pelayanan kasih merupakan prinsip yang fundamental. Ki Hajar Dewantara juga menganut nilai-nilai kasih, kesetaraan, dan keadilan dalam pendekatannya. Ia berjuang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama mereka. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan untuk mencintai sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Dan pandangan yang ketiga yaitu pendidikan sebagai pembangunan karakter. Guru Kristen mengakui pentingnya pendidikan karakter dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga memiliki pandangan yang serupa, di mana ia mendorong pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi individu dan pembentukan karakter yang baik. Prinsip-prinsip moral Kristen seperti kejujuran, integritas, kerendahan hati, dan kasih dapat kita temukan dalam pemikiran dan pendekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan sebagai pencerdasan rohani. Guru Kristen mengakui bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pertumbuhan rohani dari individu. Ki Hajar Dewantara, meskipun ia bukan seorang guru Kristen secara spesifik, ia memiliki pemahaman akan pentingnya pendidikan holistik yang melibatkan aspek rohani. Ia menekankan pentingnya moralitas, etika, dan pengembangan spiritual dalam pendidikan. Perlu kita tekankan juga bahwa dalam perspektif guru Kristen, peran dan pengaruh Ki Hajar Dewantara dapat dilihat sebagai seorang pendidik yang memiliki visi inklusif, penuh kasih, dan berkomitmen untuk membentuk karakter yang baik. Meskipun ia bukan seorang guru Kristen secara langsung, nilai-nilai yang ia anut itu sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Kristen tentang pendidikan sebagai panggilan Tuhan, pelayanan kasih, pembangunan karakter, dan pencerdasan rohani. Demikian video dokumenter dari kami. Sekian dan terima kasih.